La ta'manuna. La ta'manuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Sahabat pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan kaji ya ayat-ayat Al-Quran dari sisi ilmu tajwid, yaitu dari surah Yusuf ayat 10 sampai ayat 14. Kita mulai dari ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menemukan kalimat qala. Pertama, huruf qaf itu tebal, berharokat fathah, tebal, ketemu dengan alif, qala. Jadi ketebalannya qala. Kemudian hukumnya adalah mad asli. Mad asli atau mad tabi'i dua harokat, yaitu ketika fathah ketemu dengan alif. Lanjutkan, masih tebal. Kemudian di sini ketemu hukum mad wajib muttasil. Di mad wajib muttasil adalah ketika mad asli, ini kan mad asli, ketemu dengan hamzah. Hamzah di sini berharakat kasrah dalam satu kata. Jadi qailun ini satu kata. Maka panjangnya wajib 4-5 harakat. Jadi qailun. Kalau tadi qala 2 harakat. Kemudian minhum. Nah, qailum ini tanwin ketemu mim, idgham bi gunnah. Qailum idgham bi gunnah, tanwin ketemu huruf mim. Kemudian minhum, nun sukun ketemu dengan ha, izhar dibaca jelas, minhum, tidak boleh minhum, tidak boleh. Kemudian humnya mim ketemu mim sukun ketemu dengan huruf lam, namanya izhar syafawi. Kalau ini izhar atau yang dikenal dengan izhar halqi, karena ha ini termasuk huruf ya al-halqu. Kalau mim ketemu dengan lam, ini termasuk izhar syafawi. Lanjut, la ya mad asli. Taqtulu, sifat huruf qaf itu qalqalah, qalqalahnya tebal. La taqtulu, taqo ya. Kemudian tulu
lam, ya, kemudian berharakat dhammah ketemu dengan huruf wawu, ya, sukun, maka ini mad asri 2 harakat. La taqtulu Yusufa, sama dengan Yusufa, ini mad asri juga. Ya, tidak boleh kepanjangan, ya, hati-hati ketika membaca mad asri. Misalnya la taqtulu Yusufa, kepanjangan. Jadi 2 harakat itu lu yu itu 2 harakat. Lanjutkan Yusufa, fa. Ingat huruf fa, ya. Laisa pa, ya. Nah, akan tetapi fa. Ini perut bibir, ya. Ini perut bibir, ya. Jadi bibir bawah bagian dalam ketemu dengan gigi ini. Gigi seri atas. Fa, keluar angin. Fa Yusufa. Wa alquhu, ya, di sini bukan alif lam qamariyah, ya, karena ini bukan isim, jadi ini fi'il. Wa alquhu, ini mad asli, ya, dhammah ketemu dengan wawu. Quhu, hahihu, ngebas suaranya jadi pangkal tenggorokan huruf H. I mad asli lagi. Ghaya mad asli lagi. Ghaya batil, ini alif lam qamariyah, yang lamnya dibaca karena ketemu huruf-huruf qamariyah. Jim termasuk huruf qamariyah, maka ghaya batil. Nah, sifat huruf lam pertengahan tawasud, ghaya batil jub, ya, tidak ghaya batil jubbi, apalagi mantul ghaya batil, begitu. Lanjutkan yal, sama yaltaqituhu, ta tipis, qaf tebal, tapi tebalnya berharakat kasrah, jadi hati-hati ketebalan. Yaltaqithu misalnya, nah, harusnya yaltaqi, qito, kemudian ketemu to, huruf ini sukun, maka qalqalah. Yaltaqithu ba'du, ain sama dengan lam pertengahan, kemudian do dari hafatul lisan sebelah kiri atau sebelah kanan, kita ambil sebelah kiri. Ba'bus, nah, ketemu dengan alif lam syamsiyah karena huruf sinnya termasuk huruf syamsiyah, jadi tidak boleh dibaca lamnya. Ba'bus sayyarati, ing, nah, tadi mad asli ing, di sini ikhfa, terdengar, ya, agak jelas, ya, ing gitu bunyinya, karena ketemu huruf kaf. Jadi huruf kaf ini makhrajnya jauh dari huruf nun, maka cara bacanya lebih jelas, ing, ikhfa, tapi termasuk lebih jelas ikhfanya, ing gitu, ya, ing, suara ang terdengar, ing kuetum. Sama di sini nun ketemu ta, karena ta ini termasuk huruf ikhfa yang dekat, maka sangat beda dengan ing, ini kaf termasuk huruf ikhfa yang jauh, ini jauh, ini dekat. Berarti ing, kalau ini kue sangat samar, ya, samarnya jelas sekali, samarnya tuh benar-benar tingkatan paling tinggi. Kue tum, mim ketemu fa, di sini idhar syafawi, fa 2 harakat, ilin, mad arid lis sukun. Kenapa mad arid lis sukun? Karena mad asli ketemu dengan huruf yang disukunkan alias diwaqafkan. Asalnya fa'ilina 2 harakat, karena ketemu dengan nun disukunkan, maka jadi panjangnya boleh 4-6 harakat, 4-6 harakat. Nah, kita pilih misalnya 4 harakat. Yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu, tadi sudah mad asli, lu-nya 2 harakat. Ya, mad asli, ini dua-duanya mad asli, ya. Nah, di sini mad jaiz munfasil karena mad asli ketemu dengan hamzah dalam 2 kata atau 2 kalimat. Ya, 1 kata, abana kata kedua, maka ya abana panjangnya samakan aja dengan mad wajib supaya mudah. Ya abana, ba 2 harakat mad asli, na 2 harakat mad asli, ma juga 2 harakat mad asli, laka. Nah, baik, la ta'manna. Nah, di sini termasuk ismam, ya, cara bacanya. Nah, kita akan bahas di la ta'manna ini, ya. Kita coba buka ini dulu. Nah, bisa kita lihat di layar, itu kalimat la ta'manna berasal dari la ta'manuna.
Ini di dalam surah Yusuf ayat 11 yang akan kita bahas ya. La ta'manna ya, itu berasal dari la ta'manuna. Nah, kita akan coba telusuri dulu. La yang ini berdasarkan ilmu nahu ini termasuk la an-nafiyah. La an-nafiyah. Yang dimaksud dengan la an-nafiyah adalah la untuk menafikan, meniadakan. Artinya tidak. Karena nanti ada la an-nahiyah. La an-nahiyah, la untuk melarang. Jadi kalau kita terjemahkan la ta'manu itu engkau tidak mempercayai, naknya kami gitu. Kalau la an-nahiyah misalnya harusnya ini sukun. Karena fi'il nahyi itu ujungnya sukun, maka la ta'man. Janganlah engkau mempercayai nak kami. Begitu. Maka ini la-nya la an-nafiyah, sehingga kalimat asalnya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Ini yang penting. Baik. Kemudian kita masuk, kok jadi berubah la ta'manna. Nah, ini menurut riwayat Imam Hafiz, Thariqah Imam Asy-Syatibi atau Thariqah Syatibiyah, itu ya, ini diidghamkan. Idghamnya idgham kabir karena nunnya ini berharokat, ya kan? Ini kan asalnya berharokat. Kemudian diidghamkan, idgham kabir, nunnya sama, huruf yang sama, maka idghamkan. Berarti nunnya ini dianggap sukun, kemudian dimasukkan, ya namanya idgham, dimasukkan ke huruf nun berikutnya. Namun disertai dengan ismam. Itu cara yang pertama. Nah, kita coba tulis ini dengan satu dengan ismam. Ini al-ismam. Biasanya begini, al-ismam. Al-ismam adalah memonyongkan bibir. Memberikan isyarat kepada bibir, ya, dengan isyarat memonyongkan ke bibir ya, namun tidak berubah suaranya, itu ismam namanya. Maka kita baca tadi, saya contohkan di tilawah yang saya contohkan, la ta'manna, begitu ya, itu dimonyongkan bibirnya disertai dengan gunnah tentunya. Nah, di dalam ismam ini ternyata para ulama pun ada titik perbedaan, bahkan ada 3 cara bacanya, teknis ya. Teknis ismam itu apakah monyongnya selama selama gunnah itu, apakah terus monyong dulu kemudian gunnah atau gunnah dulu sebelum monyong? Ternyata 3-tiganya betul. Yang pertama tadi saya contohkan, monyongnya itu dari awal hingga akhir. La ta'manna gitu. La ta'manna. Yang kedua, monyong dulu baru gunnah, jadi datar ya, kembali la ta'manna, jadi monyong dulu la ta'manna. Dan yang ketiga itu gunnah dulu baru ujungnya nanti monyong la ta'manna ya. Saya ulang kembali, ada 3 di ismam ini ya, dan ketiga-tiganya betul ya. Silahkan pilih salah satunya. La ta'manna itu yang pertama, monyong dari awal hingga akhir. Yang kedua monyong dulu la ta'manna, dan yang ketiga la ta'manna gitu. Kemudian yang kedua itu dibaca ar-raum. Ada istilah ar-raum. Ar-raum atau al-ikhtilas. Al-ikhtilas. Sin ya, al-ikhtilas. Al-ikhtilas secara bahasa adalah mencuri, berarti membaca dengan sebagian harakat, berarti sepertiga ya mungkin, jadi sepertiga suaranya begitu ya. Jadi karena ada yang hilang karena sebagian harakat. Perhatikan cara bacanya, tentu harus bertalaki kepada guru kita. La ta'manna dengan memakai ar-raum, la ta'manuna, la ta'manuna. Ya, itu namanya ar-raum atau al-ikhtilas. Karena kalau aslinya misalnya la ta'manuna, mim nun itu kan sama ya posisinya. Mim berharokat, nun berharokat, nah sama ukurnya. Nah, ketika ar-raum al-ikhtilas, nunnya itu sebagian harokat, maka agak cepat la ta'manuna, itu namanya ar-raum al-ikhtilas, dan terdengar oleh posisi terdekat guru kita. Kalau dari jauh mungkin tidak terlalu terdengar ya. Maka la ta'manuna itu ar-raum atau al-ikhtilas. Baik, kita lanjutkan. Ala, tadi ini mad asli, ala yusufa, yu mad asli,
wa inna gunnah, jangan lupa gunnah. Wa inna, dua harakat. Lahu, lahu ini mad silah qasirah, dua harakat. Lana, dua harakat. Si lana sihun, mad adil lis-sukun. Arsilhu, tebal ya karena huruf ra sukun sebelum huruf hamzah. Arsilhu ma'ana, dua harakat. Ghadai, ini idgham bi gunnah, tanwin ketemu ya, idgham bi gunnah. Ghadai, ya sebagian ke hidung, kemudian ya juga ada makhrajnya dari tengah-tengah lidah. Yalta'a, sifat ra dan ain itu tawassut. Wa yal'ab, qalqalah. Wa inna gunnah, dua harakat. Lahu tadi mad silah qasirah. Laha, dua harakat. Fidhun, mad adil sukun, gampang ya. Qala tadi sudah mad asli. Inni gunnah ya. Kita perbandingan, saya ulang kembali, untuk gunnah dengan mad asli ya itu harus lebih panjang gunnah. Inni, istilah dua harakat di gunnah harus bedakan cara bacanya, jangan sampai sama dengan mad asli. Misalnya inni, tapi inni la yahzununi, ha hi hu bah, la yahzununi, ini mad jaiz munfasil. Ini ikhfa. Tadhhabu, dzal memiliki sifat ar-rakhawah. Tadhhabu bihi, ini mad silah qasirah ya, ha dhamir setelahnya, sebelumnya huruf, ada huruf hidup ketemu dengan huruf selain hamzah, ini mad silah qasirah panjangnya sama dengan mad asli. Bihi wa akhafu, mad asli. Ai, nun ketemu ya, ini idgham bi gunnah. Ya ulahu dzib, ya ini sifat asyiddah huruf hamzah. Ya kulahu dzib wa antum, ikhfa. Tum ya ikhfa syafawi. Anhu idhar ya. Kemudian maaf, bukan ikhfa syafawi, ini adalah idhar syafawi. Antum, tumnya adalah idhar syafawi, kemudian anhu idhar ya, kemudian gha mad asli. Khilun mad adil sukun, kemudian qalu mad asli lagi, ini duanya. La in idhar ya, idhar halqi. La in akalahu dhi'bu wa nahnu us ya. Sod memiliki sifat diantaranya tebal, kemudian sod itu juga dilepas. Usbatun idhar. Inna gunnah, kemudian ini mad jaiz munfasil. Na idzal, kemudian idgham bila gunnah. Idzal la kho, ini tebal, kemudian ya dua harakat. Khosirun ya, saya bacakan contohnya ayat terakhir saja. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lamu bis-shawab.